Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mengapa Islam kejawen sering disalahpahami. Ada satu warisan di tanah Jawa yang sering dibicarakan, tetapi jarang benar-benar dipahami. Sebuah jalan spiritual yang lembut, penuh kehalusan rasa, namun juga penuh prasangka, karena banyak orang melihatnya hanya dari permukaan. Warisan itu adalah Islam kejawen. Banyak orang menganggap Islam kejawen sebagai ajaran yang menyimpang, sinkretis, atau bahkan keluar dari garis keislaman. Padahal jika kita menyelam lebih dalam, kita akan menemukan bahwa Islam kejawen justru lahir dari usaha tulus untuk menjaga harmoni, akhlak, dan kedalaman spiritual orang Jawa. Sayangnya, gagasan yang lembut seringkali justru adalah yang paling mudah disalahpahami. Yang pertama, karena Islam kejawen lebih menekankan rasa daripada perdebatan. Salah satu alasan utama mengapa Islam kejawen disalahpahami adalah karena ia tidak dibangun dari tradisi debat atau teologi yang keras. Islam kejawen tumbuh dari rasa, dari batin, dari pengalaman hidup sehari-hari yang halus. Di Jawa ada pepatah ojo mung katone, yang artinya jangan hanya melihat dari luarnya saja. Tujuan mulia Islam kejawen sejak awal adalah menumbuhkan budi pekerti, melembutkan hati, membangun hubungan yang damai dengan sesama. Karena fokusnya pada kedalaman batin, banyak orang mengira Islam kejawen itu kurang dalil. Padahal mereka hanya bergerak di jalur yang berbeda, yakni jalur rasa bukan jalur retorika. Yang kedua, karena Islam kejawen itu adaptif, bukan sinkretis. Banyak tuduhan muncul karena orang melihat adanya unsur budaya Jawa dalam praktik keagamaan. Tetapi yang sering dilupakan adalah Islam kejawen bukan mencampur adukkan agama dengan budaya, melainkan mengislamkan nilai-nilai luhur yang sudah ada sebelum Islam masuk. Tujuan mulia mereka sebenarnya sederhana dan sangat indah. Agar orang Jawa menerima Islam tanpa merasa kehilangan jati dirinya. Agar syariat bisa menyatu dengan tradisi tanpa perpecahan. Agar dakwah berjalan secara halus, lembut, dan damai. Wali Songo berhasil menyebarkan Islam di Nusantara justru karena pendekatan kejawen yang penuh kearifan lokal. Tapi pandangan historis ini seringkali diabaikan, sehingga masyarakat modern menilai kejawen dengan kacamata yang keliru. Yang ketiga, karena mereka mengutamakan harmoni, bukan konflik. Orang Jawa memegang teguh falsafah rukun itu utama. Kerukunan itu yang paling utama. Tujuan Islam kejawen dari dulu adalah menghindari pertengkaran, menempatkan akhlak sebagai prioritas, membuat agama menjadi cahaya, bukan ketegangan. Tapi karena sikap lunak ini, banyak orang menilai Islam kejawen sebagai tidak tegas. Padahal duduk dalam diam bukan berarti tidak berpendirian. Islam kejawen hanya tidak ingin kebenaran disampaikan dengan amarah. Mereka yakin kebenaran yang keras itu dapat melukai, sementara kebenaran yang lembut
itu menghidupkan. Yang keempat, karena mereka membuka ruang kontemplasi dan kesadaran diri. Salah satu kekayaan terbesar Islam kejawen adalah dunia batin, tirakat, tapa brata, laku prihatin. Tujuannya bukan menyiksa diri, tetapi mengosongkan hati dari kesombongan dan hawa nafsu. Bagi orang Jawa, perjalanan spiritual itu sunyi, tidak berisik, tidak demonstratif. Karena sifatnya yang sangat personal, banyak orang di luar tradisi ini tidak memahaminya. Namun, niat Islam kejawen sangat mulia. Di antaranya adalah menjernihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, membangun kesadaran diri yang tinggi, dan menempatkan ego di bawah kendali ruhani. Inilah yang disebut mereka sebagai ngilmu kasampurnan. Kesempurnaan budi, bukan kesempurnaan dogma. Yang kelima, karena mereka ingin Islam menjadi cahaya yang membumi. Islam kejawen tidak ingin agama berada di awang-awang, tidak ingin Islam menjadi keras tanpa konteks atau kaku tanpa kasih sayang. Tujuan mereka selalu mulia, agar Islam bisa hidup di hati masyarakat, agar nilai-nilai Qur'ani menjelma dalam perilaku, bukan hanya ucapan. Agar agama menjadi jalan kedamaian, bukan pertengkaran. Islam kejawen ingin Islam membumi, mengalir dalam budaya, dalam bahasa, dan perilaku sehari-hari masyarakat Jawa. Mereka tidak ingin Islam menjadi asing di tanah sendiri. Jadi, ketika kita bertanya, kenapa Islam kejawen sering disalahpahami? Jawabannya sederhana, karena banyak orang menilai dari permukaan, bukan dari niat, bukan dari tujuan, dan bukan dari hati. Padahal, jika kita kembali pada akar sejarahnya, Islam kejawen lahir dari niat suci, menyelamatkan akhlak, menjaga harmoni, menghormati budaya, menghaluskan rasa, dan mendekatkan manusia kepada Allah dengan cara yang lembut. Quran sendiri memerintahkan kelembutan, Nabi mengajarkan kasih sayang, dan Islam kejawen mencoba menghidupkan itu dengan cara yang paling membumi. Memahami itu membuat kita lebih bijak, lebih adil, dan lebih mampu melihat bahwa jalan menuju Allah itu ada banyak. Dan semuanya bisa bercahaya jika diniatkan dengan hati yang jernih.